join untuk sesi ini. Karena di sesi ini ingat, tetap ada presensi, dan linknya tidak akan di-share kemana-mana. Uh, dan tentu nanti ini akan berpengaruh juga sama pemberian reward dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian berpartisipasi aktif selama preparation ini, kalian punya kesempatan besar, punya peluang besar untuk mendapatkan reward dari ITC. Dan kalau misalnya kalian bisa dapat nilai 3 tertinggi dari uh, 3 tertinggi dari mini test atau sorry dari mini tryout, itu nanti kalian bisa mendapatkan cashback dari unit bahasa juga. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian mengikuti pelatihan ini secara full karena pasti akan bisa membantu kalian dalam menghadapi tes nanti. Well, so for this session, we're going to talk about reading. So we are leaving listening, and we're going to start with reading. Kita sudah tinggalkan listening, kan listening sudah selesai. Untuk sisa pertemuan berikutnya, kita akan bahas reading. Mungkin kedengarannya agak membosankan ya, karena kalian harus membaca dan menjawab. Membaca lagi, menjawab lagi. Tapi justru di reading inilah biasanya orang-orang banyak terkecoh. Oke, mungkin karena dianggap gampang, makanya banyak orang akhirnya terkecoh dan kehabisan waktu di reading ini. Nah, gimana caranya supaya kalian gak kehabisan waktu? Kita akan bahas di sesi ini. Oke, jadi sekarang saya akan share screen dulu. Oke, jadi sudah terlihat ya. So, this session will talk about TOEIC preparation in reading test, especially for the incomplete sentences. Untuk reading, nanti kita akan ada beberapa section. Jadi ada reading yang incomplete sentences, dan ada reading yang tentang grammarnya. Oke? Tapi sekarang kita akan fokus ke incomplete sentences-nya dulu. Nah, ini adalah objectives-nya, apa yang akan kalian pelajari nanti selama sesi ini. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ada quick guide atau panduan singkatnya lah. Jadi nanti apa yang akan kalian hadapi di reading biasanya adalah yang seperti ini ya. Tentu masih seputar vocabulary, tentang word forms, grammar juga ada. Distractors tetap ada. Tapi bedanya sekarang ini dibaca, oke? Jadi tidak akan melelahkan saat listening tadi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi materinya, jadi di sini ada latihan. Nah, coba kalian jodohkan ini, coba kalian sambungkan atau pasangkan kira-kira yang mana kata-kata ini yang tepat dengan part of speech-nya. Part of speech itu noun, adverb, verb yang seperti ini. Jadi ini namanya parts of speech dalam grammar. Dia kategorinya, apakah dia masuk kata benda, apakah dia masuk kata sifat, atau dia ke depan. Silahkan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 7. Ini untuk brainstorming aja. Jadi kira-kira nomor 1 ini, di part call, purchase, travel, and eat, itu masuk kemana sih? Apakah dia kata benda? Apa dia keterangan? Apa dia kata kerja? Apakah dia pronoun? Atau kata ganti? Atau yang lain? Oke, nanti silahkan ketik jawabannya di chat. Kita akan bahas.
Oke, sudah? Sudah ada yang selesai menjawab? Kira-kira kalau yang nomor 1 itu masuk ke kategori apa? Oke, nomor 1 dia verb. Ya, betul ya. Jadi di depart, call, purchase, travel, and eat itu masuk verb atau kata kerja. Jadi kalau mau simpelnya, kalian bisa artikan aja satu-satu ini. Kalau dia memang, kalian pasti tahu kan yang mana kata yang menunjukkan kegiatan atau pekerjaan, itu dia pasti masuknya ke verb. Contohnya call. Call itu artinya memanggil. Purchase itu artinya membeli. Eat itu artinya makan. Makan itu pasti kegiatan kan, sebuah kerjaan, kegiatan lah. Gitu. Kita melakukan suatu, apa yang dilakukan, makan. Oke? Jadi ini pasti termasuk dalam verb. Nah, yang nomor 2, kira-kira apa? Ada meeting, ada sales, train, hotel, and movie. Oke, ini kita ada jawaban lengkapnya. Jadi nomor 2 itu noun, ya betul. Nomor 2 itu noun. Nomor 3 itu betul, jadi adjective. Nah, kembali lagi, kalian bisa artikan aja masing-masing katanya kalau emang kalian bingung. Itu yang nomor 3. Ada complicated yang artinya rumit, friendly artinya ramah, delicious artinya enak. Itu merupakan kata-kata yang menunjukkan sifat atau karakteristik sesuatu atau seseorang. Jadi dia pasti masuknya ke adjective. Nomor 4 itu preposition. Ya, jadi betul, preposition itu artinya kata depan. Jadi ibaratnya dalam bahasa Indonesia itu dikedari, oke? Preposition itu kata depan. Nomor 5 adalah article. Ya, betul. Jadi ada an, sama the. Itu artikel dalam bahasa Inggris. Kalian bisa ingat itu. Jadi artikel itu hanya 3. Ada an, sama the. Nomor 6 itu adalah adverb. Jadi betul. 7 itu pronoun. Nah, kalau adverb, cara gampang untuk mengingat itu adalah di belakangnya pasti ada lily ini. Oke? Beautifully. Quickly. Habis itu hardly. Habis itu ada amazingly. Oke? Jadi biasanya di belakang kata itu ada li. Jadi nomor 7 dia adalah pronoun. Pronoun itu hanya kata ganti, pronomina. Biasanya he, she, I, you, them, him, her, gitu. Itu pronoun. Oke? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada vocabulary building. Jadi di sini kalian disuruh memilih kira-kira mana yang cocok. Kita coba 2 aja ya, jadi biar nggak terlalu lama, karena materi kita siang ini juga agak padat, apalagi ini reading, dan ini jam-jam rawan, jadi saya paham kalian pasti banyak yang ngantuk. Kalau memang kalian ingin kamar mandi, just let us know by typing on the chat box. Jadi kalau memang kalian di kamar mandi, pingin izin bentar, itu bisa ketik aja di chat, oke? Jadi kita ada vocabulary building. Jadi nomor 1, coba kalian lihat nomor 1. Kira-kira yang cocok yang mana? The guests were amazed by the blah 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 statues in the garden. Nah, untuk yang mic-nya masih nyala, tolong dimatikan ya. Jadi tolong mic-nya di-mute, jangan di-unmute. Karena takutnya suara luar itu akan mengganggu konsentrasi kita nanti. Oke, nomor 1. Kira-kira jawabannya apa sih? A, B, C, atau D? Oke, 1B. The guests were amazed by the colorful statues in the garden. Oke, jadi betul ya. Jadi colorful itu artinya warna-warni. Dan dia adjective. Adjective itu biasanya pasti akan menerangkan kata benda. Ini adalah adjective. Dan adjective itu biasanya akan menerangkan kata benda. Kata bendanya itu statues. Atau noun. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kata sifatnya dulu, colorful, baru kata benda. Nah, coba yang nomor 2. The rise in steel prices has resulted in a blah 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 increase in our production costs.
Oke, ya, ada yang jawab A. The rise in steel prices has resulted in a considerably increase in our production costs. Oke, ya jadi betul ya. Untuk yang berdua ini A. Kenapa dia jawabannya A? Karena dia adverb. Dan ini verb. Nah, biasanya kalau adverb, tangan ini, dia akan menerangkan verbnya. Itulah kenapa namanya itu, sorry, oke. Itulah kenapa dia namanya adverb ya. Jadi adverb. Adverb itu pasti akan menerangkan verb. Kata kuncinya di situ. Jadi makanya kalian harus tahu juga yang mana namanya verb atau kata kerja. Kata yang menggambarkan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Nah, adverb itu dia akan menerangkan kata itu. Oke, next one. So let's move on to the next slide. Nah, kita akan mulai masuk ke strateginya. Gimana caranya supaya kalian itu bisa reading tanpa harus kehabisan waktu. Nah, jadi untuk reading section itu akan ada 75, ada satu soal. Dan untuk satu soal, kalian hanya punya waktu 75 menit. Itu artinya satu soal itu tidak boleh sampai 1 menit. Oke? Jadi satu soal itu nggak nyampe 1 menit, karena kalau satu soal 1 menit itu kalian kelamaan. Nah, gimana? Nah, terus pertanyaannya, gimana dong caranya untuk menyelesaikan satu soal tapi dalam 75 menit? Nah, makanya kita ada namanya strategi the two-pass method. Apa itu two-pass method? Nah, oke, ada di sini. Jadi kalau two-pass method itu intinya adalah kalian kalau ada soal yang kalian nggak tahu, itu lewatin dulu. Jadi kalau kalian bingung nih sama satu soal, kalian mikirin itu lama, waktu kalian akan habis untuk memikirkan satu soal aja. Jadi dengan kalian melewati itu, kalian bisa menghemat waktu lah sampai beberapa detik, itu lumayan banget. Jadi kalau ingat, kalau memang ada soal yang kalian rasa kalian nggak bisa jawab, kalian bingung, langsung lewatin. Lanjut ke soal berikutnya. Nanti ketika kalian sudah selesai menjawab semuanya, baru kalian kembali lagi ke soal itu. Tapi tetap jangan terlalu lama, karena waktu akan jalan terus kan. Misalnya ada 10 soal yang kalian masih kosong. Oke, kalau kalian dapat jawabannya setelah mengerjakan semuanya, itu bagus. Tapi kalau misalkan kalian tuh nggak tahu, bahkan setelah baca lagi, setelah tidak tahu lagi, udah kalian tebak aja. Oke, jadi so you can guess. Yang penting LJK kalian nanti atau lembar jawaban kalian nanti itu nggak ada yang bolong, nggak ada yang kosong. Pokoknya semua harus diisi, meskipun kalian nggak tahu jawabannya. Oke, itu namanya strategi two pass method. Ingat kalau ada soal yang kalian nggak tahu, lewatin aja dulu. Nanti setelah itu baru kembali lagi ke soal yang tadi kalian nggak bisa jawab. Okay, next we have, this one is the practice. Now, let's have a practice on answering this one. Jadi ada 6 soal, there are 6 questions, and your task is to answer all of the 6 questions. So, choose the most suitable answer. Nah, di sini ada arahannya nih. Answer the essay questions. 1 minute, in 1 minute, maximum 10 seconds per question. Jadi ketentuannya adalah jawab ini dalam waktu 1 menit. Jadi 10 detik per pertanyaan. Nah, sebelum itu kalian boleh kok baca dulu. Baca soalnya. Setelah itu silahkan kalian jawab. Dan seperti biasa, coba ketik di chat box.
Oke, kita udah dapat satu jawaban dari Agus Faisal. Jawaban yang lain masih ditunggu ya. Siapa tahu kalian punya jawaban yang beda dari jawabannya Agus. Oke, kita coba bahas ya. Jadi nomor satu, the answer will be oke, ini jawabannya ada yang A. Nomor 2 itu C. Nomor 3 C. Nomor 4 payment B. Nomor 5 in case of. Nomor 6 itu A, disappointed. Oke. Do you have any other answers? Jadi ada yang kira-kira punya jawaban lain and you want to argue the answers? Well, I guess no, right? Ya, jadi nomor 1 to increase. Miss Jenny suggests Miss Jenny suggests we increase our sales profit by simplifying our distribution system. Oke, jadi ini jawaban yang benar nomor 1 adalah increase. Kenapa increase? Karena kalau to increase biasanya dia menggunakan us. Miss Jenny suggests us to increase. Okay, so Miss Jennings suggests we increase our sales profit. Okay, jadi di sana sebenarnya ada dua construction. Miss Jennings suggests sama we increase our sales profit by simplifying our distribution system. Jadi nomor 1 itu yang lebih tepat itu adalah we increase. Miss Jennings suggests we increase our sales profit. Biasanya kalau pakai to increase, dia jadinya Miss Jennings suggests us to increase our sales profit. Oke. Sisanya nomor 2 itu benar, reach. Jadi kata kuncinya adalah you wish to reach. Then the number you wish, then to reach an outside call, please dial 9. Oke. Nah, untuk nomor 3, itu jawabannya adalah baik, jadi betul. And number 4, it is payment. Payment for delivery will be the responsibility of the recipient. Payment itu arti pembayaran. Number 5 is in case of an emergency. Ini biasanya phrase yang cukup familiar ketika kalian lihat safety instruction. Oke, jadi kalau ada safety instruction, biasanya phrase atau kalimat yang sentence atau kalimat yang paling umum itu adalah in case of an emergency, press the red alarm button. The director was very disappointed. Jadi di sini artinya kecewa, disappointed. Oke, kita akan lanjut lagi. Nomor 2. Yang tadi sama. Ya.
Nah, ini sebenarnya materi yang bisa kalian bisa screenshot dan kalian bisa hafalkan nanti. Sebenarnya kalau kalian mencari ini lebih banyak, itu di Google banyak banget. Apa saja yang termasuk nouns atau kata benda, apa saja yang termasuk kata kerja, mana yang termasuk kata sifat, kata keterangan, atau kata depan. Itu kalian bisa cari sendiri di Google. Karena itu banyak sekali. Kalian bisa dapat yang lebih banyak daripada yang ada di slide ini. Gitu. Nah, slide ini itu fungsinya hanya sebagai pengantarnya saja, oke? Pengenalannya saja. Untuk nanti kalian bisa lihat langsung di Google kalau memang kalian penasaran. Nah, ini adalah beberapa tips. So, here are some tips on how to recognize the basic parts of speech. Basic parts of speech consist of nouns, verbs, adjectives, adverbs, and prepositions. Jadi untuk parts of speech, kalau di bahasa Indonesia itu mungkin kategori kata ya. Jadi yang mana sih termasuk kata benda, yang mana termasuk kata kerja, yang mana termasuk kata sifat, dan lain-lain. Di sini kalian sudah dapat nih ada beberapa tipsnya yang bisa kalian pahami lah dan pelajari gitu. Jadi nanti kalian tahu, oh ini nih kayaknya noun deh. Jadi considerable, daripada kalian milih considerable, kalian bisa milih consideration gitu misalnya. Ini adalah beberapa contohnya. For those who wants to take the materials, you can have a screenshot, okay? You can take the screenshot on this slide. Jadi kalau kalian mau materinya, kalian bisa screenshot aja slide-nya. Saya masih belum tahu apakah nanti materinya akan di-share, tapi mungkin akan ada materi, tapi bukan lewat WhatsApp atau apapun itu. Nanti akan diumumkan lebih lanjut terkait materi. Nah, ini kita punya word form completion practice. Di sini latihannya mirip. Jadi kalian coba lengkapi soal nomor 1 sampai 4 itu dengan jawaban yang ada di sini. Jadi ini jawaban nomor 1, ini pilihan jawaban nomor 2, pilihan jawaban nomor 3, dan 4. Hanya 4 aja, jadi nggak banyak-banyak.
Oke, sudah ada yang jawab. Let's discuss then. So, as for number one, it's been long known that small downturns in the US economy, blah, 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 blah. Jadi, it's been long known. Bukan long knows, bukan long know, bukan long knowing. Jadi, ketiga ini dia bukan jawaban yang tepat nomor satu. It's been a long known. Hal yang sudah diketahui maksudnya. Oke, jadi yang nomor dua adalah the sales clerk mistakenly charged me twice for the light bulbs I bought. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada verb di sini depannya itu yang memodifikasi adalah adverb. Jadi mistakenly charged me twice. And number three, due to disappointing sales, the money required for new computers was unavailable. Mungkin banyak yang bingung kenapa pakai ed. Jadi sederhananya itu seperti ini. Penambahan ed dan ing dalam bahasa Inggris itu bisa artinya yang di atau yang me. Contohnya, penambahan ed atau ing dalam bahasa Inggris di kata kerja itu artinya bisa berarti yang di atau yang me. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk kata kerja. Nah, contohnya dalam kalimat nomor 3. Karena penjualan yang mengecewakan, uang yang diperlukan untuk komputer-komputer baru tidak tersedia. Sebenarnya required ini, jadi required yang ada di sini, itu kepanjangan dari that is required. That is required. Jadi sebenarnya bentuk panjangnya itu adalah the money that is required. Tapi ini bisa disingkat. Jadi that is-nya hilang, bisa jadi required saja. The money required for new computers was unavailable. Required di sini itu artinya yang diperlukan. Kalau requiring itu artinya yang memerlukan. The money requiring for new computers was unavailable. Uang yang memerlukan, tapi kan nggak nyambung ya. Nomor terakhir, the City Welfare Fund collects donations to aid the local need. Need itu di sini artinya orang-orang yang memerlukan. The local need. Need itu artinya keperluan, jadi saya ralat. The City Welfare Fund collects donations to aid the local need. Need itu artinya keperluan atau kebutuhan. Jelas kalau kalian bahasa Indonesia kan, dia pasti termasuk dalam noun. Nah, sekarang kita ada latihan lagi. Latihannya coba kita skip dulu ya. Kita akan lanjut lagi ke part berikutnya. Nah, di sini kita juga ada strategi terkait dengan gerunds dan infinitives. Pertanyaannya mungkin, Bu, apa sih gerunds, apa sih infinitives gitu? Saya akan coba tanya. Jadi, biar enggak saya aja yang ngeceh ya. Saya mau tanya ke Monica Diva Pramesti. Monica, are you still there? Monica Diva Pramesti? If you're still joining, please turn your microphone on and answer the question. Monica? Yes, Miss. Monica, saya mau tanya, apa sih bedanya gerunds dan infinitives? Pernah dengar nggak? Coba. Mohon ulang, Miss. Gimana, Miss? Apa perbedaannya gerunds dan infinitives? Apa sih perbedaannya gerunds dan infinitives?
Mungkin untuk gerund itu ada tambahan ing-nya, Miss. Kalau yang infinitif itu mungkin menambahkan to. Oke. Kalau infinitif dia pakai ing nggak, Monica? Menurut saya enggak sih, Miss. Oke. Ya, thank you for the answer. Oke, Well, Miss. actually, the answer is right here. Oke, jadi sudah terpampang sebenarnya jawaban dari sini. Jadi benar. Tadi kalau jawaban yang Monica tadi, gerunds itu ada penambahan ing-nya, tapi kalau infinitives dia penambahannya di to tanpa ing. Jadi di sini sudah dijelaskan, gerunds are verbs in their base form plus ing. For example, doing. Infinitives are verbs in their base form plus to. For example, to do. Oke, jadi ini contohnya. Nah, ini bisa kalian hafalkan sendiri lah ya. Bisa kalian pahami sendiri. Karena ini bentuknya daftar. Daftar dan contoh. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, Bu, gimana caranya kita ingetin ini? Gimana caranya kita paham soal konsep ini? Gitu. Sayangnya, dalam bahasa Inggris, hal ini bukan sesuatu yang bisa kalian pahami lewat konsep. Tapi memang kalian harus ingat. Oke? Memang dia, kalau memang ingin digunakan, itu memang harus diingat gitu. Jadi, dengan banyak berlatih, dengan banyak menghafal juga, itu kalian akan terbiasa dengan ini. Oke? Kita masih. Nah, kita coba balik ke sini dulu. Biasanya, saya akan tambahkan sedikit supaya kalian paling nggak bisa ingat gitu. Biasanya kalau gerund itu, verb tambah ing itu, dia letaknya pasti kalau nggak di depan kalimat, dia di tengah-tengah, dia di belakang kalimat. Misalnya, fishing is my hobby. Fishing itu gerund. Oke? Terus ada juga thinking about your future is tiring. Oke, thinking about your future is tiring. Jadi thinking di situ adalah gerund. Nah, biasanya gerund itu memang letaknya di awal kalimat atau di akhir kalimat. Itu konsep sederhana yang bisa kalian gunakan agar lebih mudah mengingat gerund. Oke, itu konsep sederhananya. Tapi kalau infinitives itu mereka itu bisa ada infinitives itu bisa ada di depan kalimat juga, bisa ada di belakang kalimat juga. Mirip-mirip juga. Cuma bedanya kalau infinitives itu dia pakai to aja. Dan biasanya infinitives itu juga mengikuti kata kerja. Oke, gerund dan infinitives itu mengikuti kata kerja. Contohnya seperti ini. We'll continue to discuss, or we'll continue discussing this after break. I remember turning off. Oke. Jadi ada 3 posisi ya. Dia bisa ada di awal kalimat, dia bisa ada di akhir kalimat, dia bisa ada di tengah kalimat. Tengah itu dia mengikuti kata kerja. Oke, mudah-mudahan kepala kalian masih belum merasap ya. Saya tahu materi soal grammar, reading itu materi yang paling bosan dalam dunia. But you need to get through this, guys. Kalian harus benar-benar melewati ini dan mempelajari ini. Karena nanti saat TOEIC ini akan kelihatan. Dan biasanya soal grammar di TOEIC itu cukup tricky. Dan kalau memang kalian nggak ada persiapan, cukup sulit juga. Oke, karena grammarnya nggak akan sama seperti grammar yang kalian pelajari di sekolah dulu. So you need to be well prepared. Nah, ini ada practice, kita skip aja. Nah, sekarang kita akan ke strategi berikutnya. Itu namanya being familiar with phrasal verb. Oke, this one. Phrasal verbs. Nah, phrasal verbs itu apa sebenarnya? Di sini kita bisa lihat. Jadi phrasal verbs itu gabungan dari verb ditambah partikel. Partikelnya itu bisa berupa adverb atau kata depan, preposition. Jadi bisa berupa kata keterangan atau kata depan. Which have a special meaning when used together. Kata kuncinya itu di sini. It has special meaning, have a special meaning when used
together. Ketika mereka digabung, mereka akan punya arti yang berbeda. Mereka akan punya arti sendiri. Contohnya fed dan up. Jadi fed dan up. Fed FED dan up UP. Jadi fed up itu artinya muak. Padahal dia tersusun dari kata fed dan up, di mana fed itu artinya memberi makan, dan up itu artinya atas kan kalau di prepositionnya. Tapi kalau digabung, fed up itu bukan memberi makan ke atas, tapi artinya muak. I'm fed up with this situation. I'm fed up with my life. I'm fed up with my neighbors. Oke? Jadi fed up itu artinya muak. Dan ada juga watch out. Watch out itu juga phrasal verb. Nah, kalau watch out, ada yang tahu apa artinya watch out? Hati. Pardon? Bisa diulang? Oke, tadi saya dengar ada yang jawab apa artinya watch out, bisa diulang, tadi saya nggak kedengeran soalnya. Hati-hati. Oke, betul. Jadi watch out artinya hati-hati. Padahal watch out itu disusun dari dua kata. Ada watch dan out. Watch yang artinya menonton atau mengawasi, out yang artinya di luar atau keluar. Tapi kalau watch out artinya bukan mengawasi keluar atau mengawasi di luar, tapi hati-hati. Nah, itu dia. Jadi, preposition itu, jadi phrasal verb itu adalah gabungan antara verb, kata kerja, dan adverb atau preposition. Kata keterangan atau kata depan. Yang kalau digabungin, itu mereka punya arti baru. Oke, punya arti yang berbeda dari arti asalnya. Nah, coba kita latihan dulu 1-5. Nah, kira-kira yang di garis bawahi ini cocoknya sama kata yang mana di sini? Kalian harus cari artinya ini di kolom abu-abu sebelah kanan. Kira-kira filled out itu cocoknya sama apa? Pulled down itu artinya apa? Cut in itu artinya apa? Dan lain-lain. Okay? Once you get the answers, you can type it on the chat box as usual. Oke, jadi kita udah dapet beberapa jawaban nih. Bagus. Yes. Bagus Wahyu Diatmika. Why do you think number
one is completed. Okay. Bagus Wahyu Diatmika, are you still there? Okay. Yes, I'm here, Miss. Okay. Why do you think number one is completed? Yes, because follow the fill out. To fill out the form as instructed. Fill out the form, I think mungkin yang cocok itu adalah complete. Fill out itu semacam udah diisi penuh. Jadi mungkin cocok dengan complete. Okay, nice answer. Thank you very much. So, to fill out, ya, jadi benar ya. Jadi kalau fill out itu artinya mengisi atau melengkapi. Please fill out this form first. Please fill out the blank spaces. Okay, jadi mengisi secara lengkap, mengisi secara penuh. Jadi dia memiliki arti yang mirip dengan completed atau completed itu dia menyelesaikan, okay? Filled out and completed. Nice. So number two we've got okay, number two, Duina Andewi. So what do you think number two is lowered? Baik, terima kasih Miss. Izin menjawab. Jadi menurut saya, menurut dari kalimatnya, the sun was so strong, so she put down the blinds. Jadi put down itu memiliki arti yang sama dengan lowered. Terima kasih. Ya, okay, thank you for the answer. Ya, jadi memang pull down itu artinya lowered kayak merendah, mungkin menarik ke bawah ya. Ini antara phrasal verb dengan maknanya, dengan kata yang lain, dengan kata di sebelahnya itu lumayan mirip-mirip artinya. Jadi antara lowered sama pull down itu mirip-mirip artinya. Jadi kayak menarik ke bawah. Oke, atau merendahkan kacanya. Nah, di sini kalau seandainya memang nanti ketika tes kita nggak tahu nih artinya pull down itu apa, tapi ada pilihan ini, kalian bisa saja menebak dari konteksnya. Meskipun kalian nggak tahu arti pastinya apa, tapi kalian bisa menebak lewat konteks kalimat. Nah, misalnya pull down itu nggak mungkin dong supports. Oke, karena nggak akan cocok dengan kalimatnya. The sun was so strong, so she supports the blinds. Itu nggak masuk akal. Nah, found itu juga bukan. Jadi, so she found the blinds. Oke, jadi dan interrupted juga bukan, completed juga bukan. Jadi yang paling benar itu, yang paling benar adalah lowered. So she lowered the blinds. Jadi cocokkan aja kata yang ada di sebelah ini dengan konteks kalimatnya. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau diartikan gitu? Kalau emang dia nggak masuk akal, berarti bukan itu jawabannya. Okay, number 3 we have interrupted. Ya, benar. Jadi cut in itu interrupted artinya. Ran across we have ran across itu found, benar ya? Ya, betul. Nomor 5 itu backs up means support. Jadi to back up means to support. Backup itu artinya kayak cadangan gitulah, kayak apa ya? Pelindungnya di belakang atau pendukung lah, ya, mendukung atau melindungi. Itu juga bisa backup. Oke, jadi to back up means to support, and to run across means to find atau found di sini karena mereka sama-sama past tense ya. We ran across, we found a slight problem with the instruction manual. Karena kalau kalian pakai yang lain misalnya we completed a slight problem, itu nggak masuk akal. We lowered a slight problem, itu juga nggak masuk akal. Jadi memang paling cocok itu adalah found. Nah, itu dia. Jadi satu lagi tips, kalau memang kalian nggak tahu artinya, coba tebak-tebakan deh.
dengan sesuai dengan konteks kalimatnya. Disambung-sambungin aja. Jadi kalau emang artinya nyambung, berarti itu jawabannya. Oke, ini ada. Ya, yang ini kita skip aja ya. Kita akan skip. Iya. Nah, kalau ini kalian bisa screenshot aja. Ini bisa kalian hafalkan aja nanti. Oke. Nah, ini kita ada latihan lagi. Coba kalian kerjakan latihan ini. Jadi nomor 1 sampai 4. Sama-sama masih nomor 1 sampai 4. Kira-kira jawaban yang paling cocok yang mana? Untuk annotation sudah saya matikan untuk yang selain host dan pengajar ya. Jadi supaya tidak ada yang melakukan hal seperti tadi. Hal yang seperti tadi tidak bisa toleransi sebenarnya. Jadi jangan sampai ada yang berani mengulangi hal yang seperti itu. Well, has everyone done with this practice? Sudah selesai mengerjakan ini? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Well, as usual, once you're done, you can type your answer on the chat box.
Well, number one. So what do you think is the answer for number one? Despite working overtime every day for 2 weeks, he still blah 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 with his work. Oke, ada yang tahu nomor satu jawabannya apa? Despite work overtime, blah 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 blah. Went through, backed up, and fell behind. Maybe A. Okay. I think A. Safe. Oke. Yang jawabannya A boleh tahu artinya went through itu apa? Apakah Anda sempat cek? Have you checked what is the meaning of went through? Oke, went through, melewati atau menjalani. Itu ada yang pergi melalui, oke? Ya kalau pergi melalui itu bisa, tapi sebenarnya itu lebih mendekati ke arti perkatanya. Jadi when itu artinya pergi, kalau through itu artinya melalui, pergi melalui. Dan ada yang melewati atau menjalani. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu dari segi kalimatnya. Ini juga bisa kalian lakukan nanti sih waktu reading test. Jadi kalian bisa artikan dulu kalimatnya untuk bisa nyari, oh kira-kira kata mana nih yang cocok untuk melengkapi yang kosong ini. Despite working overtime every day for 2 weeks. Jadi ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Bentar, saya akan pakai aja. Ini kalimat pertama. Ini kalimat yang kedua. Despite working overtime every day for 2 weeks. Ada yang tahu apa sih arti dari despite working overtime every day for 2 weeks? Atau kita langsung aja sih ya. Despite ini menandakan apa ya? Oposisi atau kalimat yang berlawanan. Despite ini artinya meskipun. Oke, jadi kalau ada satu kalimat yang mengandung kata meskipun, itu kalimat satunya itu harus lawan katanya dari kalimat yang pertama ini. Meskipun dia sudah bekerja lembur setiap hari selama 2 minggu. Oke, meskipun dia bekerja lembur setiap hari selama 2 minggu, dia masih, oke, ini ada Bagus Wahyudi Atmika dan Yogi juga C, oke. Jadi akhirnya kalian dapat ya jawaban yang benar, dia C. He still fell behind with his work. Jadi fell behind itu maksudnya masih tertinggal lah dia, masih kesulitan intinya untuk menyusul pekerjaannya. Padahal dia udah lembur, tapi dia masih aja ketinggalan gitu. He still fell behind with his work. Jadi jawaban, so the answer number 1 is C. Then what about number 2? The customer called 3 times this morning to blah 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 a meeting. Ini umum juga.
kalimat. Iya, betul. Jadi setup ya. Ini Gusti Ayu Made juga betul. Jadi setup. Nah, ini phrase yang cukup familiar. Phrasal verb yang cukup familiar. Setup. Setup a meeting. Setup. Biasa setup itu digunakan untuk kayak menyiapkan suatu tempat, itu setup. To set up the venue, untuk menyiapkan lokasi tempat itu. Jadi setup itu jadi yang paling cocok adalah setup. Nah, kenapa bukan take over atau call up? Jadi kalau call up itu artinya memanggil atau menghubungi kan. Kalau take over itu artinya mengambil alih. Oke, mengambil alih. Jadi memang yang paling cocok itu adalah setup, menyiapkan meeting, menyiapkan sebuah pertemuan. Pelanggan itu menelpon 3 kali pagi ini untuk mempersiapkan sebuah meeting. Oke, nomor 3, it was decided to blah 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 buying the new equipment until next year. Is it put off, fill out, or take over? Oke, sudah ada yang jawab 3A, ada yang jawab C, ada punya jawaban lain lagi, ada yang jawab B, kayaknya enggak sih ya. Jadi, oke, untuk yang jawabannya A, apa sih artinya put off? Menunda, ya betul ya. Jadi put off itu artinya menunda. Kalau take over, udah sempat kita bahas tadi, take over itu artinya mengambil alih. Jadi yang paling betul, yang paling cocok di sini adalah to put off. Jadi kalau kalian artikan kalimatnya, setelah diputuskan bahwa untuk menunda membeli peralatan baru hingga tahun depan. Oke. Kalau kalian pakai yang C, telah diputuskan untuk mengambil alih membeli peralatan baru. Itu udah nggak masuk dari situ. Oke. Jadi sekali lagi, kalian juga bisa mengartikan ini ke dalam bahasa kalian, yaitu ke dalam bahasa Indonesia, untuk tahu jawaban mana sih yang cocok gitu. Nah, nomor 4, ini sebenarnya kalimatnya belum selesai. Jadi tapi kalimatnya ini belum selesai, jadi ini gantung ya. Jadi nomor 4 ini kita lewatin aja. Nah, kita masih punya nomor 5, 6, 7, 8. Kita coba lihat, oke. Kita masih punya nih, 5, 6, 7, 8. Kita akan skip aja yang ini. Kita akan ke part 2 dulu. Nah, karena materi ini lumayan banyak. Jadi kita punya 41 slide untuk reading. Dan untungnya nanti nggak ada mini test. Jadi kita akan fokus untuk pengenalan materi dulu. Nah, di sini kita akan ngebahas soal suffixes. Suffixes and prefixes. Kalau suffixes itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita punya imbuhan. Nah, kalau di bahasa Inggris kita punya suffixes and prefixes. Nah, kalau suffixes itu yang apa? Apakah dia awalan atau akhiran? Iya, jadi Saputra bilang kalau suffixes itu akhiran ya. Jadi betul. So, suffixes itu dalam bahasa Indonesia artinya akhiran. Sedangkan prefixes itu artinya awalan. Nah, prefixes, jadi konsep untuk ingetinnya gampang aja. Jadi pre itu artinya kan sebelum. Preliminary round, pre-reading, pre-departure. Jadi segala macam yang berisi pre itu artinya dia ke depan. Jadi ini awalan dan ini akhiran. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat di sini. Kita akan lewat. Oke, ini kita ada practice. Kita akan lewatin aja. Ini kalian diminta untuk memecah katanya. Jadi kata dasarnya apa? Prefix or suffix-nya apa? Tapi kita akan lewatin ini dulu. Kita akan kejar materi dulu. Kita lihat materi yang lain dulu. Nah, ini ada identifying nouns and verb suffixes. Jadi di sini biasanya yang ada suffixnya itu noun dan verb. Membina kata benda dan kata kerja. Oke, jadi biasanya yang ada akhiran
itu adalah nomina atau kata benda dan kata kerja. Coba kalian lihat di sini. Jadi kira-kira ini masuk kategori apa ya? Kata benda atau kata kerja? Nah, kalian bisa coba cari tahu kira-kira ini apa. Kalau criticize itu dia noun atau verb? Silahkan jawab langsung aja, nggak usah di chat. Jadi biar lebih cepat. Menurut kalian criticize itu noun kah atau verb? I think noun. Okay, you think noun. Ada jawaban lagi? Criticize itu apa sih? Noun atau verb? Oke, tadi sempat ada yang jawab kalau criticize itu noun ya. Tapi criticize itu verb sebenarnya. Nah, verb ini maksudnya kata kerja. Criticize itu artinya mengkritisi. Seperti itu. Oke? What about partnership? Partnership, noun. Oke, ya betul. Jadi partnership itu noun. Oke, what about department? Oke, noun juga, betul. Si gampang ya. Simplify. What about simplify? So, what do you think about simplify? Kata simplify apa sih? Pardon? Bisa diulang? Okay, that's a verb. That's right. Quickness. Do you think quickness is a verb? Verb. Quickness itu artinya? Ada yang tahu artinya quickness? Kecepatan. Oke? Kecepatan atau kelincahan juga bisa. Nah, biasanya kalau kecepatan itu biasanya kata benda ya. Jadi kalau kecepatan, cepat itu kata sifat, kecepatan itu kata benda. Jadi sayang sekali quickness itu noun. Activate. Verb. Okay, that's right. Activate is a verb. Celebration. Udah banyak juga yang jawab di chat, okay? Celebration. What is celebration? Celebration itu artinya perayaan. Kalau perayaan itu dia apa? Kata kerja kah? Kata benda? Iya, betul. Dia noun. Lagi kita ada security. Security. Oke, jadi security betul ya. Noun. Widen. Verb. Yeah, that's right. Widen is a verb. Assistance. Verb. Assistance. Okay, this one is noun, okay? Jadi dia noun, assistance. Yang terakhir, realize. Verb. Okay. Nice one, so you got that right. Nah, jadi ini
Ah, apa yang bisa kalian simpulkan dari ini adalah kalau kalian ketemu kata yang belakangnya eyes, oke, yang belakangnya ada eyes, terus ada EV, ada TE atau eight, ada EN, oke, ini juga ada eyes seperti ini, berarti dia adalah kata kerja. Oke, criticize, mengkritisi, simplify, menyederhanakan, activate, mengaktifkan, widen, melebarkan, realize, menyadari. Oke, itu artinya mereka verb. Biasanya verb itu akan diikuti oleh akhirannya seperti ini. Oke, verb itu adalah verb biasanya diikuti akhirannya seperti ini. Sisanya yang belakangnya ion, shape, meant, ness, ion lagi, iti, ens seperti ini. Itu biasanya noun. Oke. Itu sekedar konsep yang bisa membantu kalian untuk mengingat. Jadi kalau kalian bingung, oke, kayaknya ketemu simplify, terus ada modify. Kalian lupa, tapi kalian ingat aja coba konsep itu. Oke, yang belakangnya ify, eyes, itu biasanya verb. Jadi dia termasuk ke verb. Nah, contohnya kayak widen ini juga. Widen ini ada kata lainnya. Maksudnya ada kata lain juga yang mirip widen. Contohnya brighten. Brighten itu artinya mencerahkan. Oke? Kita akan lanjut ke berikutnya. Sekali lagi, ini adalah rangkuman dari yang tadi. Jadi kalian bisa screenshot ini, bisa kalian pahami dan hafalkan sendiri, pelajari sendiri juga. Karena ini sekali lagi nggak bisa dihafalkan, maksudnya nggak bisa dipahami dengan sekedar konsep aja atau rumus, tapi emang kalian harus terbiasa menggunakan dan menghafal. Okay, it relies on your memory. These are the common suffixes that you can actually find. Okay, these are the common suffixes. Okay, jadi biasanya suffix yang seperti ini dia mengubah apa jadi apa, seperti itu. Biasanya kalau suffixesnya seperti ini dia mengubah dari verb atau noun itu jadi adjective seperti itu. Nah, ada karakteristiknya. Kalian bisa hafalkan ini sendiri nanti. Ini juga ada prefixes. Nah, prefixes ini sedikit lebih apa ya? Dia lebih sedikit daripada suffixes. Nggak sevariatif suffixes tadi. Dan biasanya prefixes tertentu itu memiliki arti. Nah, artinya itu bisa kalian lihat di sini. Kalau di depannya a, itu artinya kalau prefixnya isi a depannya itu berarti dia entah itu bertolak belakang atau tanpa sesuatu. Oke? Jadi ini artinya bisa kalian di sini. Nah, kalau ada b depannya itu artinya dua atau double, lipatan dua, oke? Dan twice biasanya dua kali gitu. Artinya dia lebih dari satu kali. Ada bilingual, itu artinya lebih dari dua bahasa. Oke, jadi ini bisa kalian hafalkan sendiri, bisa kalian screenshot juga di sini. Karena kita nggak tahu materinya akan di-share di mana nanti. Tapi untuk sekarang kalian bisa screenshot ini dulu dan nanti kalian pelajari sendiri di rumah. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini juga masih ada prefixes, jadi lumayan banyak ya ternyata. Nah, oke. Sekarang ada latihan lagi. Coba dikerjakan juga practice 1 until 6 ini. Nah, kira-kira jawaban kalian ntar bisa bener semua nggak?
Oke, yang sudah selesai bisa jawabannya di kolom chat seperti biasa. Ya, kita udah punya nih first place-nya. Jadi ya sudah banyak yang share jawaban ya. Nah, sekarang kita cocokin kira-kira jawaban kalian benar apa enggak. Jadi nomor 1, which one do you think is the answer? Okay, most of you answer C. And that's right. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, 2 presiden tetap mempertahankan pertemanan dekatnya meskipun rivalitas mereka dalam bidang bisnis. Oke. 2 presiden, mungkin 2 pimpinan ya lebih tepatnya, karena ini masalah bisnis. 2 pimpinan tersebut mempertahankan pertemanan dekatnya meskipun mereka adalah rival di bidang bisnis. Ya, ini betul ya. Jadi nomor 1 itu C, friendship. Their close friendship. Oke, bukan close friends, bukan close friendly, dan bukan close friend. Number 2, oke, ya ada yang jawab D, ada yang jawab A. Kita lihat. Efforts were made to blah 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 train track with across Europe in the late 20th century. Usaha-usaha dilakukan untuk bla 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 train track with lebar jalur kereta api di sepanjang Eropa di akhir abad ke-20. Oke. Nah, ada yang jawab A, to standard train track. Ada yang jawab D juga, to standardize. Nah, ingat, jadi nomor 2 ini kita harus pakai verb. Karena di sini ada to-nya kan. Efforts were made to, usaha dilakukan untuk.
bla 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 bla, luas jalur kereta api sepanjang Eropa. Jadi biasanya kalau dilakukan untuk tuh diikuti dengan kata kerja. Nah, di sini yang mana kata kerja? Tentu yang D atau delta, standardized. Jadi ingat tadi eyes di belakang ini dia penanda kata kerja. So the right one is D, standardized. Number 3. A. Oke, rata-rata jawab A. Karena memang jawaban yang benar A ya. Program seems easy to use, but the interface needs to be simplified. Perlu disederhanakan. Nomor 4. The machine could become dangerous if it is... Oke, rata-rata udah jawab D sih, benar. Mishandled. Jadi tidak ditangani dengan baik. He transferred from the parent company to one of its smaller. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada B. Oke, jadi yang benar adalah B ya, subsidiaries. Subsidiaries itu artinya cabang. Oke, perusahaan cabangnya atau anak perusahaan. Cabang sih biasanya itu. Subsidiaries itu cabang. Nah, kalau partnerships itu ya partner perusahaan. Jadi yang paling benar itu adalah cabang or subsidiaries. B. The last one. Okay, some of you answer C, B, C. Okay, kita lihat. To resolve their differences, untuk memecahkan perbedaan mereka memperkerjakan seorang bla 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 untuk berurusan atau bertemu ya berurusan dengan kedua belah pihak. Oke, jadi sudah ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Coba kita artikan ini. Nah, kalau D itu advice, itu artinya saran. Oke. Kalau C itu assistance, itu artinya asisten. Bukan, assistance di sini artinya bantuan, oke? Assistance. Kalau asisten yang pakai N sama T, itu baru artinya asisten, tapi ini artinya bantuan. Untuk mempekerjakan seorang, bantuan nggak masuk. Mempekerjakan seorang, saran, apalagi, jadi nggak bisa. Nah, untuk mempekerjakan itu pasti orang kan. Nah, jadi di sini yang merupakan orang di antara 4 pilihan ini adalah B, intermediary. Ada yang tahu artinya intermediary itu apa? Apa artinya intermediary? Oke, perantara. Kalau di sini artinya mediator. Oke, mediator. Oke, jadi intermediary ini artinya mediator ya. Jadi itu dia, intermediary, mediator, dan dia adalah orang yang bisa dipekerjakan. Well, that's it. That's the exercise for this one. So we're going to continue again with the next slide. Nah, ini ada strategi berikutnya, sentence parts. Ini ada beberapa tips yang bisa kalian baca juga, kalian bisa pahami, dan bisa kalian terapkan juga nanti untuk menjawab pertanyaan TOEIC-nya. Ini juga sama, kalian bisa screenshot kalau mau melihat lagi nanti supaya bisa belajar lebih lanjut. Oke, ini ada materi soal subject-verb agreement. Jadi, subject-verb agreement itu maksudnya adalah subjeknya apa, verb yang mengikuti itu apa. Kalau kalian masih ingat, dalam bahasa Inggris itu kita punya yang namanya verb ing, verb s plus
S atau ES, ada verb to yang isi ed belakangnya, ada yang nggak pakai apa-apa belakangnya. Nah, itu semua tergantung pada subjek dan tergantung juga pada keterangan waktunya. Nah, sekarang kita akan bahas yang berkaitan atau yang tergantung pada subjeknya. Oke, yang bergantung pada subjeknya. Di sini kalian bisa lihat nomor 1. Jadi number. Kalau subjeknya itu single atau cuma jumlahnya 1 orang, itu dia pasti menggunakan verb yang nuansanya juga single. Misalnya is, oke? Ya, ini kalimatnya. Mr. Wang is waiting in the lobby. So, Mr. Wang is waiting in the lobby. Kalau dia ada lebih dari 1, misalnya Mr. Wang and Mr. Lee are waiting in the lobby. Itu untuk singular. Kalau kalian masih ingat sih, ada is, am, are, mudah-mudahan masih ingat ya. Is itu untuk 1 subjeknya, single. Pokoknya apapun yang single, itu pakai is. Nah, kalau are, itu apapun yang lebih dari 1, dia pasti pakai are. Tapi kalau am, dia hanya boleh dengan I. I am, he is, she is, they are, we are. Oke? Jadi itu konsepnya. Nah, kalau lebih dari 1, contohnya ini, the students. Dari mana, Bu? Kita tahu kok dia lebih dari 1. Buktinya itu cuma 1 doang, subjeknya. Lah, ini ada S-nya di belakang. Jadi kalau kalian ada lihat kata benda yang belakangnya si S, itu artinya lebih dari 1. The students. The people. Oh, people nggak pakai S sih. The birds. The dogs. The workers. Contohnya seperti itu. The employees. Jadi kalau belakangnya si S berarti dia banyak, lebih dari 1. Makanya harus pakai are. Nah, ini yang ketentuan yang kedua, itu juga ada tense. Nah, kalau dia past tense, dia harus pakai ed belakangnya. Ini ada keterangannya nih, last week. Pokoknya last week, last second, last minute, this morning, last month, last year, yesterday, itu pasti pakai past tense. Nah, ini juga ada yang bentuknya present. Kalau bentuknya present, dia pakai S. Oke. Ini juga ada voice. Nah, ini maksudnya adalah pasif dan aktif. Kalau kalian masih ingat dulu waktu sekolah, pernah diajari kalimat pasif dan aktif. Kalau kalimat aktif itu dia diawali dengan me, bla 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 bla. Kalau pasif dia diawali dengan di, bla 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 bla. Contohnya, pria itu mengejar anjing. Itu pasif. Tapi kalau anjing dikejar pria itu pasif. Oke? Jadi pria itu mengejar anjing, itu aktif. Kalau dibalik sekarang, anjing dikejar oleh pria itu pasif. Kalau memang kalian merasa bingung, silahkan tanya ya. Jadi saya nggak akan minta kalian untuk diem dan hanya mendengarkan presentasi saya, tapi saya juga minta kalian kalau memang bingung, bertanyalah. Nggak apa-apa. Jadi kalian nggak akan dimarah kalau cuma bertanya. Apalagi saya sadar ini materi yang mungkin bagi sebagian orang sangat susah. Karena sudah ada kaitannya dengan grammar. Nah, ini contohnya. Ini kalian bisa screenshot dan pelajari lagi nanti. Kalau memang kalian ada yang bertanyakan di pertemuan berikutnya, itu silahkan aja, nggak apa-apa. Kita ada praktis, kita skip aja dulu. Nah, ini ada pronouns, daftar pronouns. Pronouns itu apa? Itu kata ganti. Macam-macam pronouns itu ada ini di kolom ini. Jadi kalian bisa screenshot aja. Oke, ini kita ada praktis lagi. Coba kita lihat. Oke. Kita akan selesaikan materi ini dulu, baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan praktis ini. Ini juga kalian bisa screenshot aja dan kalian hafalkan. Mungkin nggak harus hafal sih, tapi kalian tahu bagaimana cara menggunakannya gitu. We've got me, oke.
mini test kita nggak akan kerjakan karena materi latihannya emang udah banyak banget. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Tadi ada latihan di sini. Nah, kita akan coba latihan yang ini ya. Ini soal subject verb agreement-nya itu. Each of the sentences below contain a mistake. Okay? Each of the sentences below contain a mistake. Jadi setiap kalimat di sini itu ada kesalahan dan kalimatnya. Decide what the mistake is, either in number, tense, voice, subject, or object, and then correct it. Jadi kalian harus cari tahu mana kesalahannya dan benarkan itu, perbaiki itu. Oke, silahkan kalian kerjakan 1-5 dan nanti bisa diketik di chat box. Yeah, unlimited. Oke, kita akan coba bahas ya, karena waktu kita udah tinggal lagi sebentar aja untuk sesi ini. Jadi nomor 1, kira-kira ada yang punya jawabannya? What do you think is the answer for number 1? Well, I think number 1 can be more than one possible answers. Oke, dan nomor 1 kayak bisa lebih dari 1 jawaban.
Nah, I want to know from you, what do you think? The printer had to be replaced yesterday. Okay. Bisa masuk jawaban itu. The printer had to be replaced yesterday. Jadi printer itu harus diganti kemarin. Jadi kondisinya adalah kemarin itu printernya udah sekarat. Jadi emang harus banget diganti kemarin. Dan posisinya adalah si orang ini cerita, kalau printernya itu harus diganti loh kemarin. Karena kondisinya udah sekarat. Makanya kalimat the printer had to be replaced yesterday itu bisa masuk. Oke, itu benar juga. Ada yang punya jawaban lain? Silahkan. Because as I said before, number one can be more than one possible answers actually. Kalau nggak ada, kita akan lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 itu, ini nomor 2 simple. Jadi, tadi udah ada yang jawab ya. Agus Faisal jawabnya, 2 itu are. Melissa and Marcus are in agreement about the contract. Jadi, karena dia ada 2 ya. Jadi, ingat aja kalau subjeknya ada 2, dia pasti pakai are. Melissa and Marcus. Then, what about number 3? The consulting from Savalas and Associates is waiting in the lobby. Number 3. Oke, number 3, Adi bilang are. Jadi betul ya. The consulting from Savalas and Associates are waiting in the lobby. Karena ini lihat subjeknya ada lebih dari 1. Konsultan dari Savalas dan rekan-rekannya menunggu di lobby. And Associates is waiting in the lobby. Number 4, a number of employers are trained their staff. Ya, betul lagi. A number of the employers are training their staff. Jadi yang benar itu training. Mereka melatih staff-staffnya. The last one, Rupert asked for promote. What do you think is the right answer? Rupert asking for promote. Oke, tapi kayaknya belum masuk yang itu. Rupert asking for promote belum masuk, oke? Ada jawaban lain? Oke, ada di masa yang lain? Ada yang punya jawaban untuk nomor 5? Rupert ask for promote. Kira-kira yang mana yang salah? Ada Wisnu Prawira bilangnya ask, Rupert ask for promote, was asking for promote. Oke, belum masuk. Jadi sebenarnya yang salah di sini tuh bukan di ask-nya. Kira-kira ada yang tahu nggak yang salahnya di mana? Oke. Saya akan coba tunjuk satu orang. Kenza Adisya. Ini kadek Kenza Adisya. Are you still there? Can you please unmute your microphone? And answer question number 5. What do you think is the answer? Okay. Kenza Adisya, are you still there? Or you are just physically there or not physically there? Okay, I believe that she's not there actually.
It's just her count. Di nomor 5, yang salah di sini bukan di asked-nya. However, yang salah itu ada di objeknya. Oke? Kalau kalian lihat di sini, promote itu artinya promosi. Promote itu artinya mempromosikan. To promote. Oke? Itu artinya mempromosikan. Rupert meminta untuk mempromosikan. Nggak masuk kalimatnya. Mempromosikan apa? Gitu. Tapi yang biasanya benar, yang biasanya masuk akal itu adalah Rupert meminta promosi atau meminta dipromosikan. Biasanya seperti itu. Rupert meminta promosi. Jadi yang perlu dibenerin di sini adalah promote-nya. Dan yang benar adalah promotion. Okay? So Rupert, where is Rupert? Rupert asked for promotion. Rupert meminta promosi. Biasanya promotion di sini adalah kenaikan jabatan. Jadi Rupert meminta kenaikan jabatan. So Rupert asked for promotion. Oke? Jadi itu dia. Memang kalau soal reading itu kadang-kadang bisa sangat tricky. So you need to be very careful in answering that. Okay? But I believe that when you have trained yourself to answer this kind of thing, and you are getting used to the theme of the questions, the form of the questions, the chance might be high for you to get a high score. Jadi kalau emang kalian udah sering berlatih dan sudah terbiasa dengan pola soalnya, kalian pasti akan bisa dapat nilai yang tinggi. Oke, kalian pasti bisa dapat skor yang tinggi nantinya. Well, so I think that's all for today's material, guys. So thank you very much for joining this session, the afternoon session. I know that this might be a bit hard for you. I believe that this might be hard for you to join this session because this is afternoon already. You have had your lunch and you are sleepy. However, believe me, if you are willing to finish this preparation, it will help you a lot in preparing yourself in facing the TOEIC test. And of course, it will help you to answer the TOEIC test on June, I think. So you're going to face the TOEIC test in the near future, right? Jadi di bulan Juni itu jadi di bulan Juni itu nanti kalian akan ada tes TOEIC kan? Nah ini sudah bulan April dan udah masuk Mei juga, jadi lagi sebentar. Jadi memang preparation ini kami buat untuk membantu kalian agar nantinya kalian bisa menjawab tes TOEIC itu. Jadi kalian yang awalnya benar-benar 0%, ya at least kalian bisa naik lah jadi 20% atau 30% meskipun memang nggak maksimal. Dan untungnya memang kami belum menetapkan skor batas minimal gitu, skor minimal untuk lulus. Karena ini baru tahun ketiga kan untuk tes TOEIC ini. Jadi at least you have the idea about TOEIC. You've got the idea about TOEIC, you know what to do with the TOEIC test, and you know what to answer. Jadi seenggaknya yang kalian awalnya 0% itu sekarang udah jadi 30%. Jadi kalian udah tahu lah 30% soal tes TOEIC itu seperti apa. Jadi bisa dijawab nanti. Oke, jadi percayalah nggak ada ruginya kalian untuk mengikuti preparation ini. Apalagi kalian memang sudah mendaftar, sudah membayar. Jadi preparation test ini memang sudah include di biaya kalian itu. Jadi 75.000 itu bukan hanya untuk tes, tapi preparation test yang diberikan selama 10 sesi. Selama 5 hari. Dan itu tidak pernah ada di tempat lain. Karena ya kalau tempat lain mungkin 675 atau 500.000 atau 3 juta hanya untuk tes saja, tapi kalau di sini kita 675 itu sudah termasuk tes. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Karena ini memang salah satu fasilitasnya kami juga gitu. So we want to facilitate you to face the TOEIC test, so you'll be able to answer the test well. Jadi kalian bisa menjawab tesnya dengan baik gitu. Oke, saya rasa cukup itu saja. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, tolong
Kameranya di on cam semua, kameranya dinyalakan, karena kita akan ada sesi dokumentasi, oke? Seperti biasa. Nah, nanti untuk dokumentasinya, saya akan minta tolong sama host. Jadi, Leo, silahkan Okay. diambil dokumentasinya. Dan Miss. Okay. Well, karena dokumentasinya sudah selesai, because it is done. So thank you very much everyone. So we are going to meet again next week on the 7th and 8th meeting. Jadi pertemuan 7 ke 8 minggu depan. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Dan ingat untuk mengisi daftar presensinya. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yep, you're welcome. Thank you, Miss. Goodbye. Yeah, thank you. Thank you, Miss. Yep, you're welcome.